Kita ulangi lagi ya. Jadi kita masuk ke bab 10 itu ada 10 itu ada Oce Dosok Baniso Hanggu Korel Gongbue Soyo. Jadi kemarin telah belajar bahasa Korea di perpustakaan. Target pembelajarannya itu ada tanya jawab tentang tanggal dan tempat. Tata bahasanya itu ada out head dan eso ya. Kosakata ada hari dan tanggal, tempat dan kegiatan. Untuk informasi budayanya itu ada hari libur nasional Korea. Oke. Kita tadi masuk ke Tewail ya. Percakapan itu ada si Suru dan si Tuan. Nah, si Suru, Tuan Sinan, Onje, Bangkuke Buasoyo. Jadi saudara Tuan, Mas Tuan telah datang ke Korea kapan? Atau kapan sudah datang ke Korea? Itu juga bisa ya. Untuk mengartikannya nggak apa-apa, kapannya dibaca dulu atau kapannya dibaca terakhir nggak ada masalah. Itu tidak merubah arti kalimatnya. Terus sama Tuhan dijawab Ore, Iwol, Sibire, Hangguke Wasoyo. Jadi sudah datang ke Korea pada bulan 2 tanggal 10 tahun ini. Ore itu adalah tahun ini. Selain Ore itu ada Inyon ya. Itu bisa diartikan dengan tahun ini. Nah, terus Tuan tanya kepada Suru Sinan, Onje Hangguke Wasoyo. Jadi saudara Tuan datang ke Korea kapan? Dijawab sama si Suru, Jonan Jangyon Ciwore Wasoyo. Jadi saya telah datang ke Korea pada bulan 7 tahun lalu. Nah, seperti itu. Oke, tadi udah Mas siapa yang baca? Mas Koirul ya. Kenapa ini komputer nih. Nah, sekarang saya mau ke Mas Arman ya. Mas Arman catatannya silakan dibaca, Mas. Wolril, bulan atau tanggal. Wol adalah kata yang digunakan untuk menyebut bulan dan il adalah kata untuk menyebut tanggal. Honorel, Gwol, Sirio, hari ini adalah September tanggal 7. Ya, bulan 9. Jonan, Cawol, Iril Buto, Wesai Kayo. Saya pergi ke perusahaan mulai Maret tanggal 1. Ya, tanggal 1. Seperti itu. Jadi kalau ke Korea itu penyebutan bulan tuh sama ya 1 sampai 12. Kalau mau diartikan ke bahasa Indonesia Maret juga nggak apa-apa. Terus lanjut catatan kedua. Onje kapan? Kata ganti tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Onje handu koral kombueyo. Kapan belajar bahasa Korea? Suruh sinen onje jangan mogoyo. Saudara Suruh, kapan makan malam? Jonyokel mau kapan malam gitu ya. Oke, terus kita jawab pertanyaannya. Di sini ada siapa? Tuan Sinan, Onje Hangguke Wasoyo. Jadi Tuan tadi kapan datangnya? Yaitu Ore, Iwo, Sibire, Hangguke Wasoyo. Nah, terus yang kedua Ipon Suruh Sinan, Onje Hangguke Wasoyo. Saudara Suruh kapan datang ke Korea? Yaitu Jangyon Ciwore Wasoyo. Jadi telah datang pada bulan 7 tahun lalu.
Nah, di sini ada tips, tipsnya itu ada nalca ya. Nalca itu artinya ada tanggal. Wol sama in. Nah, ini silahkan penyebutannya seperti ini ya. Nah, yang menjadi catatan dalam penyebutan bulan itu berada di bulan 6 dan bulan 10 ya. Kalau teman-teman kan mengartikan menyebutkan 1 sampai 10 kan 6 kan yuk ya. 10 itu adalah sip. Nah, ketika digunakan dalam bulan dia cuman menjadi yu. 10-nya cuman si. Yang tadinya yuk menjadi yu, yang tadinya sip menjadi si. Nah, ini diharapkan teman-teman hafal ya. Cuman dikecualikan tentang bulan 6 sama bulan 10. Selebihnya sama seperti angka sino ya, tinggal ditambahkan dengan satuan bulan yaitu wol. Nah, untuk hari silakan dilatih ya Yorobun. Ini ada satu terus il gitu ya. Ini bacanya bukan il tapi iril. Nah, untuk dua dan il itu bacanya bukan il. Nah, seperti itu. Il. Nah, jadi ada perbedaan ya. Nanti ketika listening ada ini teman-teman diharapkan bisa fokus. Jadi 1 terus 21 22 seperti ini ya. Nah, ini biasanya menjebak untuk soal-soal di tryout. Oke, kita lanjut ke Ohwil. Di sini ada nalca wa yuil. Itu tanggal dan hari ya. Yuil itu adalah hari. Nah, di sini ada jinandal. Jinan itu artinya lalu ya. Yang lalu. Jinada dari kata dasarnya itu adalah jinada, melewati. Nah, terus ditambahkan dengan nian itu adalah yang sudah lewat. Nah, terus dal di sini adalah bulan ya. Artinya bulan yang sudah lewat atau bulan lalu. Nah, ibon dal yaitu bulan ini. Jadi jinan, ibon, dam. Silakan dihafalkan yang ini aja. Jinan, ibon, dam. Nah, selebihnya dal ya. Bulan ya. Dal itu bulan. Terus untuk minggu itu adalah ju. Jadi jinanju, ibonju, damju. Nah, seperti itu. Kemarin itu adalah oje, hari ini onel, besok itu adalah neil. Nah, hari biasa itu bahasa Koreanya ada jujung. Selain jujung itu ada pyongil ya. Hari biasa. Terus untuk akhir pekan jumal. Jumal itu adalah akhir ya. Bisa diartikan akhir. Jadi selain kata kuda. Nah, kalau misalkan digunakan seperti ini artinya adalah akhir. Terus ada jangyon. Ini bacanya itu adalah jangyon ya Yorobun. Bukan jaknyon tapi jangyon. Ore tahun ini atau inyon ya. Inyon bisa diartikan dengan tahun ini. Terus tahun lalu itu ada tahun depan itu ada nenyon. Terus kita lanjut ke Pikioe Boseo. Jadi cobalah bandingkan. Partikel E dapat ditempelkan di belakang keterangan waktu. Akan tetapi partikel E tersebut tidak bisa ditempelkan pada keterangan waktu. Oje, onel, neil, ore, onje. Nah, ini dikecualikan ya. Jadi partikel E itu adalah ditempelkan di keterangan waktu, tetapi dia tidak bisa menempel pada onje, onel, neil, ore, onje. Seperti ini. Nah, ini silahkan dibuat catatan sendiri, Yorobun. Nah, terus kita lanjut ke pengerjaan soal ya. Silakan dikerjakan sendiri ya, Yorobun. Di sini tulisannya kurang besar nggak ya?
Oke, jadi kerimel buku bogi corom tewara wansonseo. Lengkapilah percakapan seperti contoh dengan melihat gambar. Nah, gambarnya di tanggal ya. Ini ada kalender tulisannya. Silakan nanti dilengkapi sendiri. Contohnya itu ada oneren musen yoireyo. Jadi oneren dari kata benda onel atau keterangan waktu ya. Hari ini musen yoireyo hari apa gitu ya. Musen itu adalah apa. Terus dijawab hari ini itu adalah yang bulat ini ya. Jadi yang bulat ini tanggal 10. Nah, dilihat yang di atasnya itu adalah Su Yoi Reyo. Hari Sabtu. Nah, selebihnya sama seperti contoh, silakan dikerjakan ya Yorobun. Nah, terus kita lanjut ke Munbob Il. Nah, ini di sini teman-teman biasanya agak kesulitan yang baru-baru belajar ya. Itu ada at head itu adalah penanda bentuk lampau ya. Atau yang sudah dilakukan atau telah. Bisa diartikan sudah atau telah. Nah, at head di sini ada head seharusnya. Jadi ada at atau head. Menunjukkan suatu kejadian atau kondisi yang sudah terjadi atau berlangsung di masa lampau. Dilihat dari waktu pengucapan. Cara penggunaannya adalah dengan menempelkan at di belakang kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal a dan o ya. Dihafalkan. Jadi a dan o. Nah, penempelannya seperti apa? Seperti kita menempelkan bentuk informal. Nah, kalau menempelkan bentuk informal itu adalah teman-teman harus memperhatikan vokal terakhir itu termasuk a dan o atau selain a dan o. Nah, seperti itu. Sama ya cara penempelannya seperti itu. Jadi memperhatikan kata kerjanya atau kata sifatnya itu vokal terakhir itu adalah a dan o atau selain a dan o. Nah, dan menempelkan ot untuk akhiran vokal selain a dan o. Nah, untuk kata kerja ditempel head ya ini harusnya ya. Bukan head. Tetapi bentuk yang biasa. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuk yot itu berubah menjadi bentuk head yang biasa digunakan. Nah, contohnya di sini ada gada. Gada itu adalah pergi ya. Nah, pergi ketika da dihilangkan menjadi gasoyo. Nah, karena apa? Karena di sini vokal terakhirnya itu termasuk a dan o. Kita lihat vokal terakhirnya. Dia termasuk a dan o, maka ditambahkan dengan asoyo. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah menjadi bentuk informal ya Yorobun. Nah, kalau misalkan dijadikan bentuk formal menjadi gas semnita. Nah, seperti itu. Jadi dari kata dasarnya ini gada terus ditambahkan dengan at ya. Harusnya kan at aja. Nah, karena di sini sudah dijadikan informal menjadi gasoyo. Nah, kalau misalkan dijadikan bentuk formal menjadi gas semnita. Nah, seperti itu ya Rabun. Contoh yang kedua ada boda. Di sini dihilangkan tinggal bu. Dilihat vokal terakhirnya. Vokal terakhir itu adalah termasuk a dan o. Maka harus ditambahkan dengan apa? Asoyo sama seperti gata tadi. Nah, menjadi apa? Boasoyo. Bentuk formalnya menjadi boasem nida. Nah, seperti itu. Diartikan dengan sudah menonton, sudah melihat bisa. Ini sudah pergi. Nah, terus selain a dan o itu ditambahkan dengan osoyo. Tambahkan osoyo. Di sini ada kata mokta. Nah, mokta ketika da dihilangkan dia tinggal mok. Nah, kita lihat vokal terakhirnya. Vokal terakhir di sini adalah o. Nah, o itu termasuk a dan o atau selain a dan o. Nah, o itu adalah selain a dan o, maka ditambahkan dengan
osoyo, osoyo. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi mogo soyo. Nah, ini adalah bentuk informal sama seperti yang di depan tadi. Nah, kalau dijadikan bentuk formal menjadi mogos sem nita. Nah, seperti itu. Kalau ikta ya ilko soyo. Kalau ada hadanya ya tinggal menjadi hesoyo. Kalau teman-teman menjadikan bentuk informal itu kan cuman heo. Nah, seperti itu. Kalau di sini kan menjadi oyo. Terus kalau ini menjadi ayo. Nah, seperti itu ya, Yorobun. Nah, ini tinggal ditambahkan dengan hot head. Nah, outdatenya itu adalah menandakan bentuk lampau atau sudah telah terjadi. Contohnya cinggu aku si jange gasoyo. Jadi sudah pergi ke pasar bersama teman. Nah, haku itu kan kemarin teman-teman bisa diartikan dan atau dengan. Dan dengan itu bisa persamaan dalam bahasa Indonesia itu juga bersama bisa. Tapi kalau teman-teman sudah hafal dan atau dengan ya silakan dihafalkan seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi kalau mengartikan itu lebih ke kata persamaan tidak masalah ya, Robun. Nah, contoh yang kedua ada siktang iso simel mogosoyo. Jadi sudah makan atau telah makan siang di mana di rumah makan atau di restoran bisa. Contoh yang ketiga kisuksaeso hangkukoro bambu esoyo. Nah, sudah belajar bahasa Korea di mana di asrama. Seperti itu ya contohnya Yorobun. Jadi di sini tinggal ditambahkan dengan asoyo, osoyo, hesoyo. Itu kalau bentuk informal. Nah, kalau menjadi bentuk formal menjadi gasemnita, mogosemnita, kombuesemnita. Seperti itu. Terus di sini sama ya seperti Ilbon tadi ini dikerjakan sendiri Kerimal Boku Boki Corom Dewaru Wacongaseo. Dilengkapilah percakapan seperti contoh dengan melihat gambar. Nah, ini tinggal gambarnya apa, bawahnya ada untung ada. Nah, tinggal nanti jadikan apa bentuk lampau ya. Nah, ini disuruh menjadikan bentuk lampau berolahraga atau telah berolahraga seperti itu. Onje moe soyo. Kemarin sudah melakukan apa? Nah, sudah berolahraga. Nah, seperti itu ya, Yorobun. Bisa ya. Terus di sini ada contoh lagi silakan ya. Bagaimana kalau belajar lihat gambar kemudian lengkapilah kalimat dengan menggunakan bentuk lampau. Nah, ini silakan ini di sini apa? Minum kopi. Di sini apa ini? Memasak. Ya, tinggal sama seperti di atas ini tadi ya. Tinggal dijadikan bentuk lampau. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan untuk bentuk lampaunya Yorobun. Ada yang masih bingung? Moonbob. Silakan, nggak apa-apa disampaikan kalau misalkan ada yang masih bingung. Kok ini jadinya gini, kok itu jadinya gitu. Nggak apa-apa. Nyepeseo. Mas Arman, Mas Andi, Mas Hadi. Saya semua ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke DWI. Percakapan 2. Mana tadi? Jauh banget. Ini scrollnya itu komputernya delay ya, Robun. Di scroll itu delaynya 1 detik. Nah, kita dengarkan percakapan dulu. DWI.
대화 2. 투한 씨, 어제 뭐 했어요? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 리안 씨는 어제 뭐 했어요? 도서관에서 한국어를 공부했어요. Itu tadi percakapannya ya. Terus saya mau ke Mas Hadi. Mas Hadi bisa on mic. Oke, silakan dibaca Mas Hadi. Tuan si Oce kemarin telah melakukan apa? Singguh aku PC Bang Eso ke Game Hesoyo bersama teman bermain game di di PC Bang apa sih Sam? Warnet PC Bang itu warnet atau itu loh game online yang di warnet itu loh. Ruang PC ini maksudnya adalah warnet. SM telah bermain game di warnet bersama teman. Rian Sinen Oji Muhesoyo, saudara Rihan kemarin telah melakukan apa? Tusuk Waneso Hanggu Gorel Gongbu Hesoyo. Terus telah belajar bahasa Korea di perpustakaan. Lanjut ke catatannya Mas. Hago dengan biasa digunakan bersama dengan kata gaji, mempunyai arti melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan bersama dengan orang lain. Contoh, Jonan Rihan si Hago Hanggu Gorel Bewoyo. Saya belajar bahasa Korea dengan Rihan. Dong Senghago Gaji Jonyokel Mogoyo. Saya makan malam bersama dengan adik. Oke, kamsahamnida. Nah, di sini hago selain diartikan dengan itu persamaan dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan dengan bersama ya. Nah, bersama. Kalau misalkan ada hago gaji ya berarti bersama dengan. Tapi seperti ini kalau misalkan ada satu ya silakan diartikan dengan sama nggak masalah. Tapi kalau ada dua seperti ini ya artinya adalah bersama dengan. Nah, kalau teman-teman sudah hafalnya dan atau dengan ya nggak apa-apa dihafalkan dan atau dengan saja. Terus pertanyaannya itu ada Tuan Sinen Oje Moesoyo. Jadi si Tuan itu kemarin ngapain? Diingin nyapo yaitu bermain game bersama dengan teman Jinggu aku PC Bang Iso Game Soyo. Nah, terus yang Ibon Rihan Sinan Tusuk Waneso Moesoyo Saudara Rihan melakukan apa di perpustakaan yaitu Hanggu Gorel Gongbu Soyo. Nah, terus kita lanjut ke ada tungsa yaitu kata kerja hada ya. Tungsa itu adalah kata kerja. Ada ini di sini diartikan dengan melakukan. Nah, kata Geimel Hesoyo bisa disingkat menjadi Geime Soyo. Dalam bahasa Korea ada banyak kata yang membentukannya seperti ini. Misalkan di sini ada Gunggurel Hada disingkat menjadi Gongbu Hada. Nah, di sini kan menjadi objek semua ya robot. Jadi belajarnya ini menjadi objek, nyanyi menjadi objek, Jonwa menjadi objek. Nah, hada ini artinya adalah melakukan. Artinya melakukan belajar ya bisa disingkat Gongbu Hada. Nah, seperti itu. Nore Hada bernyanyi, Jonwa Hada menelpon, Yuri Hada memasak, Undong Hada ya menjadi Undong Hada olahraga, shopping ada itu berbelanja.
jangan boda belanja di pasar. Terus keimata itu bermain game. Irata itu adalah bekerja. Nah, seperti itu. Dalam bahasa Korea ada banyak kata kerja yang menggunakan hada seperti ini tadi ya, yorobun. Nah, pada bentuk seperti ini partikel penanda objek atau rel bisa dihilangkan sehingga kata kungburel hada bisa disingkat menjadi kungbuada tanpa merubah arti. Nah, artinya sama saja. Ketika teman-teman ketemu dengan yurirel hada sama yuri hada artinya sama. Terus kita lanjut ke ohwi. Kosakata 2. Itu ada jangso, wa, dongjak. Yaitu jangso itu adalah tempat, wa itu adalah dan, dongjak itu bisa diartikan dengan kegiatan ya. Atau aktivitas pergerakan juga bisa. Pergerakan aktivitas sama kegiatan bisa diartikan seperti itu. Nah, ketika nanti ini ada hadanya, dongjak hada, itu bisa diartikan juga dengan beroperasi. Oke, saya mau ke Mas siapa tadi yang belum? Mas Andi tadi udah ya? Mas Prabu masih itu ya? Masih ada itu. Mas Khairul lagi. Kenapa? Belum, Kak. Oh, Mas Andi belum ya? Halo. Ya, Pak saya. Mas Andi aja. Silakan Mas Andi. Dibaca. Andi belum, Sam. Oh, Andi belum ya? Saya belum, Sam. Belum. Oke, siap. Silakan dibaca, Mas. Ohwinya dulu. Belum. Gongwon. Gongwon taman. Kopi shop, cafe atau toko kopi. Sojom toko buku. Gosogwan perpustakaan. Baegwajom mall. Norebang tempat karaoke, Pisibang warnet, Yonghwa Guang atau Gekjang bioskop, Sancek hada jalan-jalan, Manada bertemu teman, Cegel il ikta membaca buku, Hanguk Korel Gongbu hada belajar bahasa Korea, shopping hada berbelanja, Nore hada menyanyi, game hada bermain game, Yonghwarel boda menonton film, Sikkel mandelda memasak atau membuat makanan bisa ya. Membuat makanan atau memasak juga bisa. Nah, silakan yang di atas ini dibaca sekalian Mas Andi. Gongwoneso sancek heo, jalan-jalan di taman. Kopi shop eso Cin Gurel Manayo, bertemu teman di kafe. Cin Gurel kopi rel man. Cinggu ya. Ini bacanya cinggu ya, bukan cinggu. Pakai eng. Oh iya, cinggu. Tapi tulisannya cinggu, tapi bacanya cinggu. Cinggu. Kopi shop itu Cinggurel Manayo. Kopi rel Masyoyo. Bertemu teman di kafe. Masyoyo minum kopi. Iya betul. Terus minum kopi. Sajom eso cegel sayo membeli buku
sojomeso cegel sayo membeli buku di toko buku. Iya, iya. Kalau sajom itu nanti kamus ya. Kalau sojom itu toko buku. Lanjut. Ya. Sojom. Doso ganeso cegel ilgoyo hangu korel gongbuheo. Membaca buku di perpustakaan, belajar bahasa Korea. Iya. Lanjut. Baekgwajom eso shoppingel heo. Berbelanja di mall. Ya, berbelanja di mall. Norebang eso noreheo. Bernyanyi di tempat karaoke. Iya. Isi bangeso gameo. Bermain game di warnet. Yonghua guaneso Yonghwarel buayo. Menonton film di bioskop. Iya. Di suksa eso sikel manderoyo. Membuat makan di asrama. Oke. Memasak atau membuat makanan di asrama. Nah, di sini ada Yonghua Guan. Yonghua Guan itu adalah gedung film. Kejang itu gedung teater ya. Tapi nggak bisa jadi gunakan untuk gedung film atau gedung teater bisa. Sama-sama ya ini. Kalau Yonghua Guan itu biasanya kan untuk perfilman. Kalau teater kan biasa digunakan untuk opera atau wayang kulit, wayang orang ya. Terus kita lanjut. Di sini ada Grimal buku Almajun Tanora Yogyoraseo. Hubungkanlah kata yang tepat dengan melihat gambar. Nah, silakan jaga sendiri ya, Yorobun. Terus kita lanjut ke Munbob I, yaitu tata bahasa kedua itu adalah eso. Nah, ini ada perbedaan ya. Eso ini diartikan di atau dari. Nah, sedangkan itu juga bisa diartikan di ya. Dari pada ke perdalam. Nah, kalau eso itu adalah di atau dari. Partikel eso ini menempel di belakang kata benda dan mempunyai arti tempat di mana terjadinya suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, eso bisa diartikan di. Contohnya apa? Odieso hangu korel gongbueo. Nah, jadi belajar di mana bahasa Koreanya bisa atau di mana belajar bahasa Korea seperti itu. Terus dijawab doso ganeso gongbueo, belajar di perpustakaan. Nah, terus odieso jinggure mana soyo. Jadi telah bertemu teman di mana? Yonghua guaneso mana soyo. Telah bertemu di Yonghua Guan atau gedung film. Nah, Baekgwajameso shopping oleh soyo. Sudah belanja di mall. Nah, apakah sudah belanja di mall? Anio tidak. Sijangeso shopping esoyo. Jadi tidak. Sudah belanja di pasar. Seperti itu. Ini contoh penggunaan eso ya, Yorobun ya. Nah, kalau eso di sini shopping esoyo. Ya lebih kata kerjanya itu lebih berkegiatan ya. Jadi mempunyai suatu kegiatan di satu tempat itu. Nah, di sini perbedaannya Pikio Ebuseo, jadi cobalah bandingkan E dan eso. Adalah partikel yang menunjukkan titik suatu keadaan atau aktivitas. Sedangkan eso adalah partikel yang menunjukkan tempat terjadinya suatu aktivitas atau kegiatan.
Nah, partikel e digunakan bersama dengan kata kerja yang mempunyai arti keberadaan atau kata kerja perpindahan. Kata perpindahan itu seperti gada, oda. Nah, itu adalah kata kerja perpindahan ya. Keberadaan itu ada ita, opta, seperti itu. Partikel eso secara umum menunjukkan tempat terjadinya suatu kegiatan atau aktivitas. Maka banyak kata kerja yang bisa digunakan bersama dengan partikel ini. Akan tetapi kata kerja salda tinggal bisa digunakan bersama dengan partikel e maupun eso tanpa ada perbedaan arti. Nah, itu ya, Yorobun. Jadi itu kalau misalkan teman-teman mau menggunakan kata kerjanya itu biasanya diikuti kata, ita, opta, oda, nah seperti itu. Nah, kalau yang eso itu lebih ke banyak kata kerja atau kata kerjanya itu mempunyai kegiatan atau aktivitas. Nah, kalau gada pergi itu sebenarnya bukan aktivitas ya. Yaitu bisa diartikan dengan perpindahan aja. Nah, misalkan di sini ada contohnya sik tange babel mogoyo. Nah, makan roti di rumah makan. Dia pakainya disilang karena apa? Salah. Itu biasanya diikutin ita, opta, gada, oda. Nah, seperti itu. Terus yang benar gimana? Yaitu sik tangiso babel mogoyo. Jadi makan roti di rumah makan atau di restoran bisa. Nah, yang kedua jibeso televisioni isoyo. Seperti ini teman-teman menggunakan eso tapi di belakangnya ada ita. Nah, ini nggak bisa ya Yorobun. Jadi ita itu diikuti dengan e. Nah, dia biasanya mengikut pada e. Nah, contohnya di sini ada jibe televisioni isoyo. Jadi ada TV di rumah. Seperti itu. Ini artinya adalah di ya. Perbedaan artinya di. Nah, yang ketiga jonen hangguke sarayo. Nah, ini silakan menggunakan e atau eso sama saja. Sarayo itu adalah artinya tinggal ya. Tinggal di Korea. Saya tinggal di Korea, saya tinggal di Korea sama aja. Tinggal itu tidak bisa dideskripsikan dalam arti itu ya. Jadi secara luas ya, tinggal itu. Tidak bisa diartikan secara khusus. Tinggal itu luas artinya. Nah, terus untuk dari sini ada yang mau ditanyakan? Eso, Yorobun sama e. Eso dan e partikel keterangan keempat. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Saya belum paham, Sam. Yang mana? Yang mana, Mas? Yang belum paham. Penggunaan e sama eso-nya, Sam. Penggunaan e sama eso. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi e itu kata kerjanya itu lebih ke biasanya diikuti dengan ita. Seperti ini. Ita, opta, gada, oda. Seperti itu. Nah, secara umum itu dia seperti ini. Jadi mempunyai arti keberadaan atau kata kerja perpindahan. Nah, kata kerja perpindahan itu adalah gada, oda. Nah, kalau mempunyai arti keberadaan itu bisa ita, opta. Nah, itu biasanya diikutin kata kerja yang itu tadi. Ita, opta, gada, oda. Nah, sedangkan eso itu jika diartikan di itu dia bisa digunakan di semua kata kerja atau kata kerja ya. Nah, kalau perbedaannya kalau e itu nggak bisa digunakan ketika kata kerjanya itu melakukan sesuatu. Misalkan melakukan sesuatu itu kata kerjanya gini. Jadi makan ya. Makan itu kalau misalkan di sini ada objeknya makan roti.
Nah, seperti itu. Jadi makannya itu kan melakukan kegiatan. Nah, melakukan kegiatan itu dia harus pakai iso, bukan maksudnya ada seperti itu. Nah, kata kerjanya itu mempunyai kegiatan. Nah, maksudnya ada seperti itu. Terus di sini. Nah, kalau misalkan pakainya yang eso, tetapi di sini kata kerja atau predikatnya itu adalah ita, ini nggak bisa. Karena apa? Karena ita biasa diikutkan pada e. Nah, jika diartikan dengan di ya. Nah, jika diartikan dengan di, maka ita itu diikuti dengan e, bukan eso ya, Yorobun. Eso itu digunakan bisa diartikan di. Penggunaannya itu kata kerjanya itu mempunyai suatu kegiatan atau ini nih. Maksudnya kata kerja itu gini. Jadi di sini kan ada predikat. Paling belakang nih, Mas. Siapa tadi? Mas Hadi ya? SM. Nah, di sini kan ada mogoyo. Mogoyo ini termasuk predikat atau bukan, Mas? Kurang jelas saya, maaf Sam. Ya. Jadi kalau misalnya jelas. Oh, suaranya kurang jelas. Nah, oke kita lanjut ya. Jadi di sini ada siktange babel mogoyo. Nah, mogoyo ini dari kata dasarnya apa, Mas? Mogoyo itu kata dasarnya apa? Mokta. Nah, mokta itu termasuk kata kerja dan maksudnya kata kerja ya. Nah, penempatan kata kerja itu di mana kalau di sebuah kalimat? Kata kerja. Kata kerja atau kata sifat jika dia dijadikan sebuah kalimat, dia menjadi identitasnya itu menjadi apa? Subjek, objek, keterangan waktu, keterangan tempat, atau predikat. Tempatnya di mana, Mas? Kata kerja. Jadi kalau pola bahasa pola kalimat dalam bahasa Korea itu kan ada sekop.
여보세요. ngoceh tadi ternyata putus sinyal. 여보세요. Kak Rina nih udah gabung. Kok nggak ada gambarnya, Sam? Ini lagi di proses. Biasa Masih loading mungkin. komputernya jalannya kayak siput ya. Loading. Jadi komputernya jalannya kayak siput. Mohon maaf. Belum sempat ngupgrade. Suara saya kecil. Oh, ternyata ininya yang bermasalah, mikrofon. Makanya kok tadi kecil banget. Nah, oke, kita lanjut ya. Ya Rabun. Udah tampil gambarnya? Belum ya? Udah ada. Udah. Ada. Oh, udah. Oh. Nah, di sini tadi ada pertanyaan dari Mas Hadi, yaitu perbedaannya E sama ESO itu penggunaannya masih bingung. Oke. Jadi saya terangkan lagi. Jadi jadi mudahnya gini, Mas. E itu digunakan ketika kata kerjanya itu tidak melakukan kegiatan. Nah, paling mudahnya seperti itu. Nah, kalau ESO itu kata kerjanya atau predikatnya itu melakukan suatu kegiatan. Nah, contohnya apa? Misalkan di sini ada Siktange Babel Mogoyo. Dia pakai nggak bisa. Karena apa? Karena di sini kata kerjanya atau predikatnya dia melakukan suatu kegiatan, yaitu makan nasi. Nah, seperti itu. Paling mudah seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini predikatnya itu adalah melakukan kegiatan atau kata kerjanya itu berkegiatan atau aktif maksudnya, maka dia harus pakai ESO. Nah, sedangkan itu biasanya itu digunakan cuman ada IPTA, OPTA. Nah, seperti itu. Jadi predikatnya, ini kan di sini ada predikat nih. Jadi dalam kalimat bahasa Korea itu kan terdiri dari sekop, subjek, keterangan waktu, keterangan tempat, objek, dan predikat. Nah, yang dimaksud itu ini, predikat itu adalah yang di paling belakang, yang ditempelkan tata bahasa. Nah, kalau predikatnya itu adalah ita, opta, gada, oda. Nah, Mas Hadi cukup menggunakan kalau misalkan ada keterangan tempat atau keterangan tempat ya, keterangan tempat di kalimatnya tersebut. Nah, kalau Masnya pakai ESO nggak bisa. Karena apa? ESO itu digunakan ketika predikatnya dia kata kerjanya adalah aktif atau mempunyai kegiatan. Nah, dari sini bisa dipahami, Mas? Bisa, Sam. Ya, jadi paling mudahnya itu sama-sama. Paling mudahnya itu kalau itu digunakan ketika ada ita, opta, gada, oda ya. Nah, kalau misalkan ESO itu digunakan
ketika kata kerjanya itu adalah aktif. Nah, paling mudahnya seperti itu. Nah, contoh penggunaan misalkan. Jadi kalau ita, opta sama aja sih. Yang penting pokoknya ada ita, opta, gada, oda bisa pakai e. Saya tuh ada catatan selain ita, opta, gada. Nah, boneda itu juga bisa pakai e ya, Robun. Pada di dalam mana ya catatan saya tuh? Oh ya, ini nih. Selain ita itu ada duda, anta, manta, nota, sama nota. Nah, itu bisa menggunakan e ya. Kata kerja maksudnya ini predikatnya ini. Jadi predikat di sini kan contohnya di sini yang benar ya. Ada jibe televisioni isoyo. Jadi ada TV di rumah. Nah, ini bisa menggunakan e. Nah, artinya apa? Di sini karena ada ita ya harus pakai e. Nah, seperti itu. Nah, misalkan di sini pakai opta ya pakainya e sama ya. Ita, opta. Untuk kata kerjanya yang pakai e itu lebih umumnya itu ada ita, opta, duda, anta duduk ya. Duda itu bisa meletakkan. Nah, manta itu adalah banyak. Nah, itu bisa pakainya yang e. Nah, misalkan banyak keluarga di rumah, ya jibe, gajoki, manayo. Nah, seperti itu bisa. Nah, nota bisa memasukkan juga ya. Nota memasukkan. Nota itu tulisannya no pakai yet ya. Ini bisa saya tulis kayaknya. Nah, nota gini ya. Nota. Sorry, tulisannya jelek. Nah, nota ini ya maksudnya. Ini artinya bisa diartikan dengan meletakkan, sorry. Yang memasukkan itu nota. Ada lagi. Nah, ini meletakkan. Memasukkan, sorry. Oh, balik-balik ini sih. Jadi karena perbedaannya cuma di O sama O. Nah, O yang tidur itu adalah meletakkan. Yang O itu adalah memasukkan. Nah, seperti itu. Nah, silakan ini ketika memasukkan tas di tas gitu ya. Memasukkan misalkan yonpil, memasukkan yonpil di tas. Jadi gabangi yonpire, gabangi yonpire apa no seo no ayo. Nah, seperti itu. Jadi meletakkan pensil di tas. Oke, dari situ bisa dipahami ya, Robun. Silakan nanti saya kirim ke grup ya. Kejauhan. Ini operator saya agak lemot ini. Nah, kita lanjut ke waltung ya, Robun, yaitu aktivitas. Waltung yaitu apa aktivitasnya, Robun? Ibon dare odieso muosel hesoyo. Jadi melakukan apa di mana pada bulan ini. Nah, dalyokel bomyonso jinggueke iyake juseo. Jadi ceritakanlah atau berikan cerita pada teman sambil melihat ini. Dalyok itu adalah kalender. Nah, berceritalah kepada teman sambil melihat kalender. Myonso itu sambil ya.
Nah, di sini kalendernya ada Onel itu adalah tanggal 16. Terus Yongwagwan, nah ini jadwalnya itu tanggal 11 hari Sabtu. Nah, ini Baekwajom jalan-jalan pada tanggal 24 hari Jumat. Nah, ini silakan dicentang sendiri mana yang benar. Ini untuk aktivitas di rumah ya, Robun. Jadi Nairen Hoyoil Sipciriyeyo. Sipciriyeyo, jadi pada tanggal 17 bulan 5 Neil itu adalah besok. Bener nggak di sini? Besok itu tanggal 17 bulan 5. Oh, ini bulannya 5. Besok itu adalah bulan tanggal 17. Berarti betul ya, tinggal dicentang. Nah, seperti itu. Nah, silakan dilanjutkan sendiri ya, Robun. Terus kita lanjut ke kuice. Kuice di sini ada dam danore bogo senggang nanen jangsoga odieyo. Ya. Jadi di manakah tempat yang muncul? Nah itu dari kata nada ya. Muncul di pikiran dengan melihat kosakata berikut atau kata berikut. Nah, seperti itu. Nah, di sini namu itu apa ya, Robun? Ada yang udah tahu? Namu adalah apa sih yo? Atau pohon ya kayak. Ya, namu itu adalah pohon ya. Kalau benci itu bangku duduk yang kursi panjang ya, yang ada di taman seperti itu. Nah, benci itu adalah bangku panjang. Nah, undung itu adalah apa? Olahraga. Sancek, jalan-jalan. Nah, berarti di sini ketika ada pohon, ada bangku panjang, ada olahraga, ada jalan-jalan. Nah, tempatnya di mana? Yaitu Taman. Gowon. Ya, nah seperti itu. Oke, terus kita lanjut ke Jongbu. Jongbu itu ada informasi. Nah, informasinya itu adalah Hangguke Gungyuil. Jadi hari libur nasionalnya Korea ya. Nah, seperti ini ada E ini artinya adalah kepemilikan. Artinya apa? Yang dimiliki Korea itu hari liburnya ini, Gungyuil. Itu adalah hari libur nasional Korea. Nah, ada apa aja? Ada Shinjong. Shinjong itu bisa kita artikan kalau di kalender kita itu tahun baru Masehi ya. Atau di kita sudah biasa dibilang tahun baru gitu aja. Nah, selain kata lainnya Shinjong itu ada yang nyok solal. Ya, Robun, ada yang nyok solal. Nah, dalam kalender Korea itu ada dua macam kalender, maksudnya ada dua cara perhitungan, yaitu yang diterapkan di dalam Korea ya. Sama seperti di Indonesia. Indonesia itu ada kalender Masehi sama kalender Islam. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalender Masehi, cara perhitungannya itu menggunakan perputaran matahari. Ya, yang ada di luar angkasa. Nah, sedangkan untuk kalender Islam itu perhitungannya itu menggunakan perputaran bulan yang ada di atas itu. Bukan bulan Januari, Februari sampai Desember, tapi menggunakan perhitungan bulan. Nah, seperti itu. Sama seperti di Korea. Di Korea itu ada kalender Masehi, ada kalender Cina, ya. Kalau kalender Masehi itu adalah yang ini Januari sampai Desember, itu namanya yang nyok. Nah, kalau yang kalender Cina atau perhitungannya menurut bulan itu adalah emnyok ya. Tulisannya emryok. Tulisannya emryok. Nah, tapi bacanya emnyok ya.
Nah, seperti ini. Dibacanya emnyok. Terus kalau yang nyok ya bisa ya, Yorobun, tinggal ditulis yang aja. Nah, seperti itu. Bacanya yang nyok. Tulisannya sama, yang riok juga. Nah, di sini Sinjong itu adalah tahun baru Masehi, yaitu tanggal 1 bulan 1. Nah, terus ada Solal atau Solal itu bisa diartikan emnyok solal ya. Emnyok solal atau yang emnyok solal atau solal. Nah, itu perhitungannya berdasarkan bulan. Sebenarnya bukan di tanggal ini ya, Yorobun. Ini kan menggunakan kalender Masehi Februari ini. Sebenarnya bukan di tanggal ini. Jadi tanggalnya itu adalah tanggal 1 bulan 1 kalender Cina. Nah, jadi Ilwol Iril pakainya yang emnyok. Nah, seperti itu. Kalender Cina. Bisa dipahami ya, Rob. Jadi kalau di kita kan kalender Islam itu kan nggak melulu sama seperti tanggal kalender yang ada di tanggalan dinding gitu ya. Jadi dia kan pasti maju terus gitu ya. Seperti lebaran juga kan kadang maju gitu. Nah, sama seperti di Korea. Jadi perhitungan tahun baru Korea ini Sinjong itu adalah tahun barunya Korea. Solal. Solal itu adalah tahun barunya Korea. Nah, perhitungannya sama. Sebenarnya bukan di kalender Masehi. Jadi perhitungannya pakai kalender Cina atau emnyok. Yaitu tanggal 1 bulan 1 kalender Cina. Nah, kalau misalkan ini ada Samiljol. Samiljol itu adalah hari pergerakan ya. Nah, Samiljol itu adalah hari pergerakan tanggal bulan 3 tanggal 1. Nah, ini adalah Samiljol. Terus ada Kelojainal. Kelojainal itu harinya buruh atau hari buruh. Nah, itu tanggal 1 bulan 5. Nah, ini sama di kalender Masehi. Sama ya, di kita juga sama ya, tanggal 1 bulan 5. Terus ada Orininal. Nah, Orininal itu di tanggal 5 bulan 5. Nah, selain Orininal itu ada Oboinal atau hari ayah ya. Hari ayah itu tanggal 8 bulan 5. Terus ada Sesenginal. Sesenginal itu hari guru. Itu tanggal 15 bulan 5. Nah, terus Sogatan Sinil. Sogatan Sinil di sini diartikan dengan hari Waisak. Nah, hari Waisak yaitu harinya agama Buddhis ya. Itu tanggal 25 bulan 5. Terus ada Yonjungil. Yonjungil itu adalah hari mengenang atau hari pahlawan ya, Robun. Nah, hari pahlawan itu di tanggal 6 bulan 6 kalender Masehi ya. Nah, Gwangbokjeol itu adalah hari kemerdekaannya Korea. Itu tanggal 15 bulan 8. Kalau di kita kan 17 Agustus ya. Kalau di kita hari kemerdekaannya 17, kalau Korea 15. Terus ada Chuseok. Nah, Chuseok ini perhitungannya sama menggunakan kalender Cina ya, bukan kalender Masehi ya. Nah, Chuseok ini itu adalah panen raya. Nah, panen raya, Chuseok itu adalah panen raya. Panen raya itu ada di bulan tanggal 15 bulan 5 kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah ya Rabun. Kalender Cina. Nah, itu beda. Jadi maksudnya bukan di kalender Masehi. Terus di sini ada Kecheonjeol. Kecheonjeol itu diartikan dengan hari berdirinya Korea. Jadi Korea itu ada hari pergerakan, ada hari kemerdekaan, ada hari berdirinya Korea.
Nah, ada 3 ya kemerdekaan. Nah, hari berdirinya Korea itu tanggal 3 bulan 10. Terus ada Hangulnal. Hangulnal itu adalah hari Korea, yaitu yang dibuat Raja Sejong. Nah, untuk memudahkan rakyat bawah ya, kalangan bawah agar mudah mempelajari bahasa. Kalau dulu kan Korea itu berawal dari bahasa Cina sebenarnya. Nah, Hancha ya. Dari Hancha sendiri itu karena yang belajar itu adalah kalangan-kalangan elit atau kalangan atas. Nah, yang kalangan bawah itu kesulitan dalam belajar karena biaya juga membutuhkan banyak. Maka Raja Sejong itu dia membuat aksara Koreanya sendiri atau huruf Koreanya sendiri, yaitu Hangul ini. Nah, terus Kerisemase atau Christmas ya. Nah, itu adalah hari Natal. Nah, silakan dibaca lagi ya, Yorobun ya. Nah, di sini sudah ada sebenarnya untuk artinya tahun dirayakan tanggal 1. Solal. Nah, ini salah satu hari pentingnya Korea. Selain Solal itu ada Chuseok. Solal sama Chuseok itu paling besar ya biasanya. Kalau Chuseok itu adalah panen raya, Solal itu adalah tahun baru Imlek atau tahun barunya Korea. Nah, nanti makanannya seperti makanan, acaranya nanti ada sendiri ya, Robun. Nah, nanti dijelaskan lebih ke bab-bab berikutnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Robun? Ada yang mau ditanyakan? Sam, Ya, tadi yang silakan. pakai kalender apa Cina itu apa aja ya tadi? Kalender Cina. Kalender Cina itu Amryok, tulisannya Amryok. Enggak, yang pakai kalender Cina itu peringatan apa aja tadi? Oh, Solal sama Chuseok. Solal, Chuseok, terus sama Purumdal ya. Melihat bulan purnama itu di tanggal 15 bulan 1. 15 hari setelah setelah Solal. Yaitu perhitungannya pakai kalender Cina. Sebenarnya masih banyak. Nah, cuman yang umum yang biasa diinfokan itu cuman ini tadi. Sebenarnya ada beberapa itu ada apa aja ya? Saya lupa. Yang paling saya ingat itu cuman ya ini karena sering dibahas yaitu Solal, Chuseok sama Borom Darel Buddha itu melihat bulan purnama. Itu bahasa Koreanya apa? Kok lupa saya. Borom Darel Buddha itu. Mana ya? Kok gak ada? Hari Nasional Korea. Camkan man. Camkan man kita riseo. Word. Satuan. Mana catatan saya? Oh, di sini. File
Hangguko. Hari Raya Korea. Nah, ini. Jonggol Teburam, astagfirullah. Jonggol Teburam itu adalah melihat bulan purnama ya. Jadi itu di tanggal 15 bulan 1. Nah, itu perhitungannya pakai kalender Cina. Kalender Cina atau Emnyok. Itu ada Solal, ada Jonggol Teburam, terus ada Mosemnal, ada Sajinal ya, Hansika, Kopol, Sunsang. Nanti saya kirim di grup ya Yorobun. Cilsok. Oh, Cusok tadi di bulan 8 Yorobun. Bukan bulan 5 ya. Bulan 8 kalender Cina. Yaitu tanggal 15 bulan 8. Itu pakainya kalender Cina. Nanti saya kirim di grup ini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Saya ini dulu itu saya cari di Wikipedia ya. Nah, kayak hari-hari besar Korea itu kan tidak semuanya dibahas di textbook. Nah, itu silakan untuk informasi di luar textbook itu teman-teman bisa mencari sendiri, atau kalau misalkan tahu apa bisa ditanyakan juga nggak apa-apa. Maksudnya ingin tahu apa aja di Korea tentang apa, nah silakan ditanyakan. Kalau dulu saya suka nyari-nyari, jadi bahan-bahan materi itu saya dulu suka nyarinya. Sekarang tinggal nyari filenya aja udah mumet. Ada yang mau ditanyakan lagi ya Robun? Kalau di Korea itu Solal lama nggak ya kayak, atau cuma beberapa hari aja gitu? Solal itu ya kan karena tahun baru ya. Itu cuman sama seperti ya hari-hari kita biasa. Itu bisa 1-2 hari. Kalau di tempatku ini tahun depan tuh 10 hari ini. Kalau dulu baru datang itu bisa sampai 2 minggu 14 hari. Oh, Pas 14 hari. Di iya mana? di tempatku ini di sini. Oh, Jadi itu ya karena kita libur itu Kak. Makanya kalau mm-mm. kalau sini tuh libur sampai ini, nanti tahun depan itu libur 10 hari itu. Mulai Oh tanggal gitu. 27 Januari. 27 Januari libur 10 hari. Oh, enak. Ini karena gini, jadi kalau di Korea itu sebenarnya dia masuknya juga liburnya panjang. Liburnya panjang karena apa? Dia berdekatan dengan Jonggol Teburam, yaitu acara melihat bulan purnama di tahun pertama ya. Nah, itu sama aja sebenarnya. Karena apa? Karena budayanya Korea itu kan sama seperti Buddhis ya. Konghucu, Buddhis atau Konghucu ya. Nah, seperti itu. Jadi tahun baru Imlek itu Buddhis atau Konghucu ya? Imlek itu ya. Nah, itu karena berdekatan antara tahun barunya Korea sama Jonggol Teburam. Nah, itu biasanya liburnya, kalau di Korea saya belum pernah. Maksudnya belum tahu apa libur untuk bekerjanya itu sampai berapa hari. Tapi memang kalau pas pada saat tahun baru terus Jonggol Teburam itu semua diliburkan termasuk sekolah ya. Sekolah, orang kerja semua diliburkan. Nah, kalau yang saya tahu tuh paling cuman makanannya apa. Ya, seperti kalau di tahun baru Korea itu ada toguk, ada yakwa. Yakwa itu kue manis dengan madu ya. Nah, ini yakwa ini nggak ada sebenarnya di textbook tuh nggak ada ya, makanan khusus pada saat tahun baru. Nah, kalau pas pada saat Jonggol Teburam itu ada ogukbap, kacang-kacangan atau borem. Terus ada gua bilgisul,
Guibalgisul. Guibalgisul itu minuman anggur. Nah, yang saya tahu tuh secara umum yaitu yang sering diceritakan di soal-soal. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya kalau anggur itu hampir sama. Sini tiap Anggur sama ya? Imlek itu dikasih anggur itu satu orang dua botol gitu. Oh, iya. Sampai numpuk tak kasih orang-orang itu. Iya. Wine itu anggurnya. Oh, anggur wine ya. Iya. Oh iya sama. Kalau di sini sebenarnya kalau ikut Imlek juga sebenarnya sama sih. Saya berapa kali itu di sini juga pernah dikasih tapi enggak. Saya makanya sesekali doang. Yang penting hongpaonya itu, amplop merahnya. Ya kalau udah nikah ya nggak dapat. Kalau masih single ya dapat aja. Oke, kita lanjut ya ke Detki ya Yorobun. Silakan ini nanti didengarkan dan dijawab. 10과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 1월 12일 정답은? Ibon Sam. Ibon. Ilwal Sipil. Nah, ini beda ya. Nah, misalkan yang nomor 1 itu bacanya adalah Ilwal Il. Nah, ini Sipil. Nah, kalau 21 Isip Iril. Nah, beda ya. Nah, itu perbedaan di listening itu. Ini il panjang, agak panjang. Oke, terus kita lanjut. 2번 4월 10일 4월 10일. 정답은? 3번 3번에 맞아요. 3번 12월 25일 12월 25일. 4번 12월 25일. Oke. Berarti sabon nomor 4 ya, 여러분. 정답. Jawabannya nomor 4. Jadi 12월 25일. Lanjut ke sabon. 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 언제 한국에 왔어요? 언제 한국에 왔어요? 정답은? 1번 Sam. 1번. 네, 맞아. Jadi 작년에 왔어요. Telah datang pada tahun lalu. 작년 ya. Kalau Ibon itu 베트남에서 왔어요. Sudah datang dari Vietnam. Sambon itu ada 동생이 한국에 왔어요. Jadi adik sudah datang ke Korea. Terus Sabon itu ada 친구 aku 한국에 왔어요. Jadi telah datang ke Korea dengan teman. Oke, kita lanjut ke 5번. 5번 어제 뭐 했어요? 어제 뭐 했어요? 4번. 4번. 정답은 4번. Betul. Jadi 어제 뭐 했어요? Jadi melakukan apa kemarin? Yaitu 도서관에서 공부했어요. Sudah belajar sudah belajar di perpustakaan 도서관. 도서관이고요. Apa artinya 여러분?
perpustakaannya besar. Perpustakaan besar. Kalau Ibon 도서관에 가요. Pergi ke Pergi ke- perpustakaan. 사본 도서관에 없어요. Tidak ada perpustakaan. Tidak ada di perpustakaan. Di perpustakaan. Di sini ada e-nya ya, jangan lupa. Oke, terus kita lanjut ke Wajang Yonsep. Wajang Yonsep latihan 10. 십과 1. 들은 것을 고르십시오. 6월 12일에 갔어요. 정답은 3번 Sam. 3번. 예, 맞아요. Jadi 6월 12일에 갔어요. Jadi telah pergi pada tanggal 12 bulan 6. Nah, hati-hati ya seperti ini. Nah, jadi ini kalau nomor 1 itu bacanya Yuwol Sipirire wasoyo. Kalau ini Sipire gasoyo. Sama ya, di sini Jiwol Sipirire wasoyo. Kalau ini Sipire gasoyo. Terus lanjut ke Ipon. 2. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 어제 어디에서 쇼핑했어요? 정답은 Sabon. 백화점에서 쇼핑했어요. Nah, seperti itu. Tinggal teman-teman kalau listening ya, kalau ditanyakan shopping ya cari jawabannya langsung ke shopping. Nah, tinggal kata tanyanya apa? OJ itu kemarin. Nah, artinya ditanyakan kemarin sudah belanja. 어디에서 쇼핑했어요 ya tadi ya. Nah, di mana? Di mana berarti artinya tempat yang ditanyakan, yaitu di mall. Nah, kalau 친구하고 쇼핑했어요 ya pertanyaannya 어제 누구하고 쇼핑했어요? bersama siapa gitu ya, belanja kemarin ya, jawabannya adalah 친구하고 쇼핑했어요. Oke, terus kita lanjut ke 읽기. 다음 그림을 보고 많은 단어나 문장을 고르십시오. Nah, di sini danona. Pilihlah. Jadi pilihlah kalimat atau ya kata yang tepat dengan melihat gambar berikut. Nah, di sini ada gambar apa ya, Robun? Coffee shop. Coffee shop. 네, 맞아요. 정답은 1번. 2번. Sedang ngapain orangnya? Noreyo. Jadi bernyanyi. Sambon? Bernyanyi. 친구를 만나요. bertemu teman. 친구를 만나요, 친구를 만들어요, 영어를 보아요. Terus kita lanjut ke 사에서 5번. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling tepat yang akan dimasukkan pada bingkai kosong. Nah, 4번 빈칸 한국에 왔어요? Nah, terus menjawab 작년 7월에 왔어요. 정답은 언제? Onje. sabon yaitu onje.
Oke, open. Ibon. Open, yaitu pertanyaannya itu ada Oji Moesoyo sudah melakukan apa kemarin? Terus dijawab Kekjang Iso Yonghwa를. Nah, kalau Yonghwa itu adalah film, berarti melihat atau menonton. Jadi Boasoyo. Wasoyo. Boasoyo itu kata dasarnya apa? Boda. Buta. Udah. Kalau dijadikan bentuk formal menjadi sudah melihat. Nah, kalau sudah melihat atau sudah menonton Wasmida. Wasemnita. Nah, kalau misalkan sedang menonton Buku Isoyo. Buku Ismida. buku Isoyo bisa, buku Isemnita bisa. Seperti itu. Jadi teman-teman tinggal menggabungkan apa kata kerja itu dengan tata bahasanya, yaitu akhiran, maksudnya di paling akhir ya. Predikat itu kan diikuti dengan akhiran. Nah, seperti itu. Saya ya Robun. Terus kita lanjut ke Wajang Yonsep. Wajang Yonsep di sini ada dam gerimel bogo manen munjangel gorosipsio. Sama ya. Sudah sering dibaca. Nah, Ilbon di sini ada apa ya Robun? Gongwon. Gongwon, macayo. Ibon. Sikel Manderoyo. Amsikel Mandroyo. Kopi shop Masyoyo. Kopi shop Kopi Rel Masyoyo. Minum kopi. Jam simel mokoyo. Makan siang. Makan siang. Jangel buayo. Masih ingat jangel buayo? Berbelanja. Ya, belanja di pasar atau belanja aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut sameso obon pinkane drogal kacang almajan gosel gorosipsio. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan dimasukkan pada bingkai kosong. Sampon. Di sini tadi yang belum membaca siapa? Kak Rina kayaknya. Kak Rina bisa on mic? Kak, tinggal 3 orang Kak ini Kak. Tinggal 3 orang. Oke. Ya udah, silakan kita lanjut aja ya. Silakan yang mau membaca. Ini tinggal 3, satu-satu aja. Mas Andi dulu, Mas Andi, silakan Mas Andi. Waryo il buto, gemyo il kaji, wesa eso, irel heyo, momomo enen, dibeso suyoyo, Suyoyo. suyoyo. Jadi bacanya dari Jumal akhir pekan. Jongtapen Jumal. Terus kalau diartikan Jumal. Mulai dari sini. Bekerja di perusahaan mulai hari Senin sampai Jumat. Akhir pekan beristirahat di rumah. Nah, pada akhir pekan beristirahat di rumah. Nih, kalau Jujung apa? Jujung hari biasa. Nail? Besok. Ohu?
Ohu siang hari atau PM. Oke, siang hari atau PM. Oke, kita lanjut ke sabon. Sabon silakan Mas Koirul. Sojome Gesoyo Mm-mm. Gerigo Cekel Sesoyo Cekel sasoyo. Asoyo. Heeh. Nah, berarti Jongtaben Ilbon. Kalau misalkan cekel cuoyo, cuosoyo, artinya apa? Nggak tahu Sam. Cek cuoyo itu dari kata juda ya, juda memberi. Memberi. Jadi sudah memberi buku. Kalau ini tadi kan sudah membeli ya, membeli buku. Kalau ini adalah memberi buku. Kalau sambon? Sambon ini apa? Ceki mana soyo? Banyak apa ya? Ya, bukunya banyak. Banyak. Atau sungguh sudah telah banyak. Mantai banyak ya. Terus nomor 4. Nggak tahu. Nomor 4 itu Jemi Isosoyo itu menyenangkan Bukunya atau menarik. seru, menarik bisa. Selain menyenangkan, seru, menarik bisa. Jadi bukunya menarik, bukunya seru bisa. Nah, oke, lanjut ke Obon. Tinggal Mas Hadi ya. Silakan Mas Hadi. Odeso undongel isoyo. Berolahraga di mana? Ilbon. Gongwoneso isoyo. Telah melakukan di taman. Ya, melakukan di taman. Kalau Ibon? Olahraganya telah menarik. Ya, olahraganya wajib telah menyenangkan, menarik bisa. Sambon? Telah melakukan olahraga kemarin. Sabon? Telah berolahraga bersama teman. Oke, yang salam Indita, Mas Hadi. Ada yang mau ditanyakan? Hirobun? Gak ada. Ada yang Kak, belum ini paham? hari besok kelas lagi nggak hari Sabtu? Sabtu Minggu libur ya. Oh, Tapi Sabtu kalau Minggu. besok ada ujian, saya nggak tahu deh. Itu biasanya ada tryoutnya, maksudnya ada itu ya. Ada ulangan setiap hari Sabtu. Tapi ya itu silahkan diselesaikan sendiri di rumah bisa. Tryoutnya kayak ngisi Google Form itu ya Kak ya, atau gimana? Kayak yang pertama. Tapi nggak tahu, nanti saya coba tanya ke Sam Adit ya. Kalau bab 6 sampai 10 itu dia mulainya seperti apa? Apa seperti tryout atau ngisi di Google Form? Nanti saya tanyakan ke Sam Adit. Ya, siap Kak, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi ya, Pun? Mau tanya Sam. Oke, silakan Mas Khairul. Kalau listening itu bisa diulang-ulang atau cuman sekali putar, Sam? 2 kali. Jadi satu soal itu 2 kali putar. Kalau seperti ini tadi kan 1 kali ya. Nah, nanti kalau misalkan pada saat tryout itu 2 kali. Satu soal 2 kali diputar. Ya oke Sam. Soalnya kalau TOEFL kan sekali ya. Sekali ya kalau bahasa Inggris ya. Iya.
Kalau di Korea 2 kali. Ada lagi? Cukup Sam. Cukup ya. Oke, terima kasih Yorobun. Sebelum kita akhiri materi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 지금 기도를 시작합시다. 감사합니다. 감사합니다, 여러분. 안녕히 Samita 주무세요. Sam. Kami 네. sama